Terima kasih atas waktu dan kesempatan yang diberikan kepada kelompok kami. Baik, kelompok kami akan mempresentasikan tentang perbendaharaan organisasi publik. Kepada pemateri pertama, saya persilakan. Perkenalkan, nama saya Esther Novianti. Baik, saya akan menjelaskan tentang teori perbendaharaan organisasi publik. Yang pertama, definisi perbendaharaan pada organisasi publik. Perbendaharaan yang dimaksud di sini adalah pengelolaan barang organisasi, aset organisasi, baik aset milik unit organisasi maupun unit organisasi dari kas organisasi. Definisi perbendaharaan pada organisasi publik menurut KBBI, perbendaharaan diartikan sebagai tempat menyimpan harta benda, keuangan, dan sebagai berikut. Yang pertama, I place in which treasure. It's kept, tempat di mana harta disimpan. Yang kedua, I place in which private or public funds are required, kept, management, and deposited, tempat di mana dana swasta atau publik yang diterima disimpan, dikelola, dan disalurkan. Yang ketiga, such funds or revenues, atau dana atau pendapatan tersebut. Yang keempat, I debt security such as a bond issued by the government atas pengumpulan manajemen dan pengeluaran dari pendapatan masyarakat. Barang organisasi publik bisa juga disebut barang yang dimiliki negara, merupakan aset yang dimiliki oleh organisasi publik atau pemerintah. Yang keenam, bendahara kas organisasi. Yang ketujuh, rekening sweep. Yang kedua, regulasi pembendaharaan pada organisasi publik. Pembuatan regulasi berupaya untuk mencapai 5 sasaran kunci, yaitu yang pertama, meningkatkan pengawasan dan regulasi yang kuat untuk lembaga keuangan. Yang kedua, membangun pengawasan yang berkomprehensif pada pasar keuangan. Yang ketiga, melindungi pelanggan masyarakat dan para investor dari penyalahgunaan keuangan. Yang keempat, menyediakan alat yang bisa digunakan pemerintah untuk mengelola krisis. Yang kelima, meningkatkan standar peraturan internasional dan meningkatkan kerja sama internasional. Yang ketiga, tujuan dan fungsi perbendaharaan publik. Yang pertama, perumusan kebijakan di bidang pelaksanaan anggaran. Yang kedua, pelaksanaan kebijakan dan di bidang pelaksanaan anggaran, pengelolaan kas, dan investasi. Yang ketiga, penyusunan norma, standar, prosedur, dan kriteria di bidang pelaksanaan anggaran. Yang keempat, pemberian bimbingan teknis dan supervisi di bidang pelaksanaan anggaran. Yang kelima, pelaksanaan pemantauan, evaluasi, dan pelaporan di bidang pelaksanaan anggaran. Yang keenam, pelaksanaan administrasi Direktorat Jenderal Perbendaharaan. Yang ketujuh, pelaksanaan fungsi lain yang diberikan oleh Menteri Keuangan. Terima kasih. Nama saya ini Putri Mopaji. 4. Indikator prestasi sebagai dasar keputusan bagi pembendaharaan publik. Indikator kinerja bisa berbeda untuk setiap organisasi, namun setidaknya ada persyaratan umum untuk terwujudnya suatu indikator yang ideal. Menurut Palmer 1995, syarat-syarat indikator yang ideal adalah sebagai berikut. Yang pertama, konsistensi. Berbagai definisi yang digunakan untuk merumuskan indikator kinerja harus konsisten, baik proyek waktu maupun antara unit-unit organisasi. Yang kedua, observability. Indikator kinerja harus mempunyai daya bidang secara layak. Yang ketiga, stability. Indikator kinerja harus sederhana, didefinisikan secara jelas dan mudah dipahami. 4. Measurability. Pengukuran kinerja terhadap seorang manajer publik harus berdasarkan pada area yang dikendalikannya.
Yang kelima, consequences. Perumusan ini kinerja bukan variabel yang independen dari lingkungan, internal dan eksternal. Struktur organisasi, gaya manajemen, ketidakpastian dan kompleksitas lingkungan eksternal harus dipertimbangkan dalam perumusan indikator kinerja. Yang kelima, boundedness. Indikator kinerja harus difokuskan pada faktor-faktor utama yang merupakan keberhasilan organisasi. Yang ketujuh, relevances. Berbagai penerapan membutuhkan indikator spesifik sehingga relevan untuk kondisi dan kebutuhan tertentu. Yang kedelapan, feasibility. Target-target yang digunakan sebagai dasar perumusan indikator kinerja harus merupakan harapan yang realistik dan dapat dicapai. Terima kasih. Baik, saya akan menjelaskan materi yang pertama berjudul aset hasil kegiatan ekonomi organisasi publik. Definisi atau pengenalan aset hasil kegiatan ekonomi. Yang pertama, aset hasil kegiatan ekonomi adalah perusahaan milik negara atau BUMN. BUMN adalah badan hukum yang melakukan kegiatan komersial atas nama kepemilikan pemerintah. Pedoman internasional terkait tata kelola perusahaan negara yang diterbitkan oleh OECD memastikan hukum dan kerangka regulasi efektif bagi BUMN. Ketiga, negara bertindak sebagai pemilik. Yang keempat, perlakuan adil pada pemegang saham. Yang kelima, hubungan dengan para pemangku kepentingan. Yang keenam, transparansi dan pengungkapan. Yang ketujuh, tanggung jawab pengelola perusahaan yang dimiliki negara. Yang berikut tentang siklus perbendaharaan organisasi publik. Pertama, pengembangan strategi. Paduan pada pernyataan tujuan, strategi, dan kapabilitas. Yang kedua, perencanaan. Panduan pada rencana anggaran, analisis biaya manfaat, analisis dampak pengaturan. Yang ketiga, implementasi, monitoring, dan manajemen. Panduan pada manajemen keuangan, akuntansi, kontrak dengan LSM, kekuatan keuangan entitas, dan monitoring. Yang keempat, pelaporan dan review. Panduan pada kebutuhan pelaporan keuangan, laporan tahunan, review atau pemantauan kembali. Terima kasih. Nama saya Ovirodisna Waitanu. Saya akan membawa materi tentang implementasi monitoring dan manajemen. Panduan pada manajemen keuangan, akuntansi kontrak dengan LSM, kekuatan, kekurangan entitas, dan monitoring. Yang berikut pelaporan dan review. Panduan pada kebutuhan pelaporan keuangan, laporan tahunan, review atau peraturan kembali. Nama saya Genta, saya akan membahas materi tentang teknik peredaran pada organisasi publik. Yang pertama, manajemen administrasi aset organisasi publik terdiri dari A. Menentukan dan mencatat kebutuhan aset, B. Mengevaluasi dan mencatat aset yang ada, C. Menganalisis kesenjangan aset, D. Menyusun dan mencatat strategi aset. Yang kedua, manajemen administrasi kas organisasi publik. Yang pertama, seluruh penerimaan dan pengeluaran kas negara dilakukan melalui rekening kas negara menggunakan sistem GIRA. Yang kedua, penerimaan harus disetor seluruhnya ke kas negara atau daerah pada waktunya. Yang ketiga, penerimaan kementerian negara atau lembaga atau satuan kerja tidak boleh digunakan langsung untuk membiayai pengeluaran. Yang keempat, penerimaan berupa komisi, potongan maupun bentuk lain sebagai akibat dari penjualan dan atau pengadaan barang oleh negara adalah hak negara sehingga harus disetor seluruhnya ke kas negara atau daerah. Sekian. Baik, perkenalkan, nama saya Jepina Kores, akan menjelaskan tentang manajemen administrasi kepemilikan atau ekuitas organisasi publik.
Yang pertama, memiliki struktur kepemilikan. Yang kedua, sebagai aset yang dimiliki negara. Perusahaan milik negara melaksanakan kewajiban layanan umum. Dan yang ketiga, kegiatan usahanya dilakukan sejak perusahaan tersebut didirikan, yang mana aktivitasnya dapat diprivatisasi. Terima kasih. Baik, perkenalkan nama saya Rio Arki Mengejo. Saya akan melanjutkan presentasi tentang contoh pembendaharaan organisasi publik, yaitu ke-1 lembaga pemerintah, kedua organisasi agama, 3 organisasi sosial, 4 yayasan, 5 institusi pendidikan, 6 organisasi kesehatan. Demikian presentasi saya, terima kasih. Demikian hasil presentasi kami. Apabila ada kesalahan dalam hasil presentasi kami minta maaf. Terima kasih.